Selamat siang kepada Bu Desi Iba Rikoida. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang etika pemanfaatan teknologi informasi bagi bisnis. Tugas video PSTI pengantar sistem teknologi informasi. 1. Etika. Etika adalah suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedoman seorang dalam bertingkah laku. 2. Teknologi informasi. Teknologi informasi adalah fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam meningkatkan kualitas informasi secara cepat dan berkualitas. 3. Bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Etika komputer dan etika pemanfaatan teknologi informasi bagi bisnis. Etika komputer adalah analisa tentang sifat dan dampak sosial teknologi komputer secara formulasi dan pengesahan kebijakan untuk menggunakan teknologi komputer secara benar. Etika pemanfaatan teknologi informasi bagi bisnis dapat diartikan sebagai suatu analisa tentang dampak sosial yang ditimbulkan dalam pemanfaatan teknologi informasi di bidang bisnis, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Hak-hak user dalam etika pemanfaatan teknologi informasi bagi bisnis. Hak sosial dan komputer. 1. Hak atas akses komputer. Setiap orang berhak untuk mengoperasikan komputer dengan tidak harus memilikinya. 2. Hak atas keahlian komputer. Dengan keahlian di bidang komputer dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak. 3. Hak atas spesialis komputer. Untuk bidang tertentu diperlukan spesialis bidang komputer karena tidak semua pemakai komputer menguasai. 4. Hak atas pengambilan keputusan komputer. Meskipun masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana komputer diterapkan, namun masyarakat memiliki hak tersebut. Hak-hak user dalam etika pemanfaatan teknologi informasi bagi bisnis. Hak atas informasi. 1. Hak atas privasi. Sebuah informasi yang bersifat pribadi baik secara individu maupun dalam suatu organisasi mendapatkan perlindungan atas hukum tentang kerahasiaannya. 2. Hak atas akurasi. Komputer dipercaya dapat mencapai tingkat akurasi yang tidak bisa dicapai oleh sistem non-komputer. 3. Hak atas kepemilikan. Umumnya dalam bentuk program-program komputer yang dengan mudahnya dilakukan penggandaan atau disalin secara ilegal. 4. Hak atas akses. Informasi memiliki nilai. Jadi setiap kali kita akan mengaksesnya harus melakukan akun atau izin pada pihak yang memiliki informasi tersebut. Implikasi etis dari pemanfaatan teknologi informasi bagi bisnis. 1. Moral. Sama dengan tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. 2. Etika. Sama dengan satu set kepercayaan standar pemikiran yang mengisi suatu individu kelompok masyarakat. 3. Hukum. Sama dengan peraturan perilaku formal yang dipaksakan secara oleh otoritas berdaulat seperti pemerintahan kepada rakyat atau warga negaranya. Dampak pemanfaatan teknologi informasi bagi bisnis. Dampak positif. 1. Cara memperoleh produk atau ketersediaan sumber produk. Semakin berkembangnya IT, tampak jelas mempengaruhi cara memperoleh produk dan dapat meminimalisir kerugian khususnya bagi para pelaku bisnis baru. Bisnis berjualan produk secara online mengenal adanya istilah dropship. Dropship adalah cara memperoleh produk di mana dropshipper atau pelaku tidak harus memiliki stok barang. Pola kerja dropship dapat dicukupkan hanya mengenal produk yang akan dipasarkan dengan melengkapi deskripsi, nama produk yang dijual, harga, dan foto produk. Kemudian dropshipper dapat memulai proses promosi dan pemasaran. Tentunya bagi para pelaku bisnis baru dapat lebih berani untuk menjalankan bisnis dengan cara ini. 2. Pemasaran produk. Pemasaran sangat mempengaruhi nilai keuntungan. Mulailah untuk berpikir menjual produk dengan cakupan pasar yang lebih luas. Berjualan produk secara online dengan membuat sebuah website, mau membuka akun di sosial media seperti Facebook dan Twitter, dan menggunakan aplikasi BBM atau lain untuk menjual produk yang sudah menjadi tren saat ini. Menjual produk dengan cakupan lebih luas meliputi luar kota, luar provinsi, bahkan menjual produk luar negeri sangat mudah dilakukan dengan semakin baiknya perkembangan teknologi informasi. Pemasaran produk secara online sangat didukung pula oleh jasa antar paket dalam dan luar negeri. Bijaklah dalam memilih jasa pengirim paket karena ini akan sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan nama baik usaha Anda. 3. Komunikasi lebih cepat. Anda mungkin pernah mendengar bahwa tidak cukup satu dari pelanggan yang komplain karena hubungan komunikasi yang tidak baik, kurang lancar, atau karena pelanggan merasa kurang diberikan ruang untuk berinteraksi setelah terjadinya layanan jual beli.
Sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat diinstal di smartphone Anda untuk mendukung layanan komunikasi antara pelanggan dengan pelaku bisnis untuk memberikan layanan interaktif. Layanan ke pelanggan dapat lebih variatif seperti voice call, text messaging, atau video call. Semua itu sudah mudah dilakukan saat ini. Dengan perkembangan teknologi informasi semakin pesat, sebut saja BBM, Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, Skype, dan lain-lain. Selain layanan purna jual tentunya berbagai macam aplikasi tersebut juga dapat mempercepat proses promosi pelanggan. 4. Sumber pengambilan keputusan yang cepat. Berbagai produk teknologi informasi dapat memudahkan tim manajemen untuk mengambil keputusan secara cepat. Proses bisnis yang terjadi di lapangan dapat dipantau secara real time oleh pihak manajemen. Pemantauan kerja pada sebuah pabrik lebih mudah dengan monitoring CCTV. Proses pengiriman barang dapat di-tracking setiap saat. Proses produksi sebuah usaha garment dan lain-lain. Dapat dipantau dengan menerapkan penggunaan teknologi informasi yang baik. Dari contoh yang telah disebutkan, pihak manajemen akan lebih cepat mengambil keputusan dengan melihat dan memantau data secara cepat dan mudah. 5. Memudahkan operasional. Presensi karyawan, penggajian karyawan, perhitungan keuangan perusahaan, pengelola stok barang akan sangat mudah dilakukan dengan menerapkan teknologi informasi pada perusahaan. Harga perangkat lunak yang relatif tidak mahal dengan pilihan yang sangat variatif sekarang ini mudah didapatkan. Dengan menerapkan teknologi informasi yang baik, operasional kerja akan lebih mudah dikerjakan, dipantau, dan sebagai sumber pengambilan keputusan yang cepat. 6. Peluang bisnis baru. Banyak yang secara terus-menerus memanfaatkan internet untuk mencari ide-ide inovatif dan baru. Pemakai internet sering memperoleh ide baru, tidak hanya disebabkan oleh kebiasaan penelitian di internet, tetapi juga adanya suasana kooperatif di antara pemakai internet. Internet sering pula dijadikan forum komunikasi di antara para peminat di bidang masing-masing. Dampak negatif. 1. Para penipu dan penjahat bermunculan terutama dalam kasus transaksi online. 2. Kemudahan transaksi memicu munculnya bisnis-bisnis terlarang seperti narkoba dan produk black market atau ilegal. 3. Dengan berlakunya sistem uang online memunculkan modus baru dalam pembodohan rekening nasabah bank. 4. Dari segi keamanan, data bank yang telah berkomputerisasi sangat rentan sekali terhadap tindakan peretasan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Contoh pemanfaatan TI bagi bisnis. 1. Menciptakan basis bagi klien atau pelanggan. Untuk mendapatkan klien atau pelanggan baru dan menciptakan bisnis basis klien tidak selalu dapat diperoleh dengan mudah. Perjuangan untuk memperoleh pelanggan harus melalui berbagai usaha, termasuk menganalisa pasar secara hati-hati, pemasaran produk dan mempunyai uji coba basis pelanggan. Internet merupakan salah satu alternatif wadah yang tepat untuk dijadikan sebagai tempat untuk basis pertemuan jutaan orang di seluruh dunia. Dengan demikian, untuk mendapatkan pelanggan baru lebih mudah dengan adanya kelompok yang lebih besar di internet tersebut. 2. Analisa produk dan pasar. Internet dapat dijadikan tempat yang baik untuk melakukan riset pemasaran karena produsen atau perusahaan dapat langsung berhadapan dengan pelanggannya. Analisa pasar akan membantu perusahaan untuk mendapatkan ide dalam pengembangan produk baru yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Setelah produk itu diluncurkan, maka perusahaan pun dapat memperoleh umpan balik sebesar tingkat kepuasan konsumen terhadap produk baru tersebut. Selain itu, perusahaan juga dapat mempelajari produk pesaing dengan menelusurinya di internet. Pemakai internet dapat memanfaatkan informasi yang ada untuk melakukan analisa produk dan persaingannya. Hal ini sangat mempengaruhi munculnya lowongan untuk cari ide-ide baru. 3. Nasihat dan bantuan dari pakar di bidangnya. Tidak sedikit pakar yang ada di internet yang mempublikasikan karya-karya mereka untuk diketahui secara umum dan mudah diakses. Sangat sering pula kita memperoleh nasihat dan bantuan secara gratis dari pakar tersebut tentang masalah yang kita hadapi. Jika kita membandingkannya dengan mendapatkan nasihat dan konsultan, maka kita harus membayar dengan harga sangat mahal. 4. Rekrutmen tenaga kerja dan penyediaan lowongan kerja. Sekarang ini rekrutmen tenaga kerja melalui internet semakin digemari oleh perusahaan-perusahaan. Di internet terdapat banyak sekali daftar lowongan kerja dan bahkan juga pelamar pun sering pula mempromosikan dirinya melalui internet. Sehingga dengan begitu antara yang membutuhkan tenaga kerja dan pencari pekerjaan dapat saling bertemu di internet. Riwayat hidup tidak hanya dapat ditampilkan menggunakan web, tetapi fasilitasnya juga ada di internet seperti Newsgroup atau Usenet. 5. Akses informasi dan penyebaran informasi. Mempublikasikan berita melalui internet dapat tersebar luas melebihi media lainnya dalam hal akses informasi.
Melalui internet pun jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan fax atau pos. Kita semua dapat mengakses informasi dan menyebarkan informasi dari dan ke penjuru luar dunia, dan juga dapat membuat hubungan secara interaktif dan langsung melalui komputer. Kontak secara interaktif tersebut akan menarik dengan adanya penggunaan chat dan video conferencing. Akses dan penyebaran informasi melalui internet dapat terjadi secara murah dan dapat langsung diakses melalui jarak yang jauh. 6. Komunikasi yang cepat dan pengiriman dokumen dengan biaya murah. Berbagai fasilitas yang ada di internet telah banyak membuktikan mampu mempercepat komunikasi dengan orang yang dituju. Email adalah salah satu contoh yang telah banyak dimanfaatkan oleh banyak orang untuk mengirim atau menerima dokumen. Chat atau video conferencing juga mempercepat komunikasi yang dilakukan di internet. Internet dapat juga digunakan untuk mentransfer dokumen secara online dalam waktu yang singkat. Seringkali ditemukan keterlambatan atau gagal sampai ke tujuan dalam pengantaran dokumen melalui jasa pengantar seperti pos atau perusahaan jasa lainnya. Itu saja hasil dari materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini bisa menjadi acuan bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya. Terima kasih.